Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang korupsi. Dari rumus sederhana yang disampaikan oleh Robert Klitgard, ya, di bukunya Controlling Corruption tahun 1988, maka solusi penting lainnya kalau kita ingin mengeradikasi atau menghilangkan korupsi itu adalah melahirkan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan publik, ya. Jadi mulai dari presiden sampai dengan kepala desa itu diciptakan lingkungan ketika para beliau itu mengambilkan keputusan yang berkaitan dengan orang banyak, itu keputusan itu memiliki derajat akuntabilitas yang tinggi, ya. Kita tahu kalau kita bicara tentang sejarah perkembangan tentang kehidupan negara, ya, dan manusia, maka monopoli di dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan orang banyak itu sudah berlangsung ribuan tahun sebenarnya, ya. Untuk menjustifikasi monopoli yang dilakukan oleh seorang raja misalnya dalam pengambilan keputusan apapun terkait kepentingan publik, maka pada peradaban terdahulu raja itu diposisikan sebagai manusia sakral, bahkan ada yang memposisikannya adalah sebagai uh, entitas yang bukan manusia tapi bagian dari keilahian, ya, turunan Tuhan, turunan dewa. Kita ambil, kalau kita buka sejarah, ya, itu ada misalnya di Jepang, ya, itu sejak abad 660 sebelum Masehi, ketika kekuasaan kekaisaran Jepang yang pertama, itu kaisar telah diposisikan sebagai seorang anak Tuhan, yaitu anak dewa matahari. Jadi posisi yang demikian itu menyebabkan seorang kaisar itu mempunyai posisi yang sangat sakral dalam kehidupan bernegara, ya. Baru kemudian menghilangkan posisi monopoli seorang kaisar dalam kehidupan bernegara itu Jepang butuh waktu yang sangat panjang, hampir, ya, kita katakan 1000 tahunan, ya, yaitu tahun 1946 setelah restorasi Meiji, baru kemudian eh, kaisar di Jepang itu tidak lagi diposisikan sebagai absolut, ya, kekuasaan yang absolut, yang tidak boleh dikritisi, yang tidak boleh di apa mempunyai kekuatan yang mengikat kepada siapapun, ya. Nah, begitu juga halnya dengan Cina. Cina bahkan sejarahnya lebih panjang lagi, kekuasaan absolut dari seorang kaisar. Mulai dari 1200-an sebelum Masehi sampai 1912 ketika kekaisaran Cina itu dari dinasti ke dinasti itu di apa oleh proses modernisasi kemudian dihilangkan pada tahun 1912. Nah, sama ketika dalam posisi kaisar yang memerintah, maka kebijakan kaisar itu adalah absolut. Dia adalah mutlak, dia tidak boleh dikritik, dia benar dengan sendirinya, dan dia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Nah, berarti dia punya kekuasaan yang luar biasa, sangat besar. Nah, oleh karena itu, pada kekuasaan-kekuasaan yang sedemikian, itu dalam sejarah juga kita akan membaca banyak sekali terjadi kasus yang berkaitan dengan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat berat. Jadi terjadinya genosida, terjadinya pembunuhan, terjadinya eh, pemusnahan terhadap satu kelompok manusia itu biasa dilakukan karena penguasanya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang absolut. Dan itu lebih lebih apalagi kalau kita bicara tentang perilaku abuse, ya, perilaku abuse atau perilaku yang merugikan orang banyak. Itu sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan, tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dikritisi, dan tidak bisa bahkan tidak bisa diperbaiki kecuali oleh oleh ya kesadaran dari pemimpinnya, ya. Nah, berkembangnya peradaban manusia, maka kita melihat bahwa eh, ketika diintroduksi di Eropa pada abad ke-17 tentang tata aturan bagaimana seharusnya negara itu diatur, bahwa negara itu tidak boleh hanya ditentukan oleh keputusan raja, tapi harus ada lembaga hukumnya, lembaga pencipta atau pembuat undang-undangnya, di samping raja sebagai pelaksana hukum. Nah, sejak Rousseau dan Montesquieu mengeluarkan pemikirannya, seperti Montesquieu mengeluarkan buku yang berjudul Trias Politica, atau Rousseau yang menghadirkan buku yang berjudul sosial kontrak sosial, ya, itu perubahan terjadi secara mendasar dalam pengambilan keputusan di banyak peradaban negara di dunia. Jadi yang namanya raja, yang namanya penguasa itu tidak lagi menjadi absolut kekuasaannya. Kekuasaannya menjadi harus dia pertanggungjawabkan kepada DPR, dan juga dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Nah, jadi eh, menghadirkan akuntabilitas itu identik menghadirkan sistem yang menyebabkan pengambilan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan di dalam negara modern, semua negara telah mengadopsi trias politika. Ada lembaga pengambil eksekutif yang melaksanakan undang-undang, pembuat undang-undang DPR atau parlemen, kemudian lembaga penindak pelanggaran undang-undang atau penegak aturan itu adalah lembaga pengadilan. Nah, semua itu harus berjalan secara baik sehingga eh, akuntabilitas dalam pelaksanaan pengambilan keputusan negara menjadi akan lebih baik. Dan tidak kalah pentingnya akuntabilitas dari pengambilan keputusan itu yang tidak korup itu sangat tergantung kepada kontrol sosial dan kontrol publik, termasuk kontrol media. Nah, di dalam negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, kita akan mendapatkan kontrol sosial, kontrol publik, ya, aktivitas dari civil society itu hidup, ya, dan tidak diganggu, tidak diberangus. Tapi sebaliknya negara-negara yang kadar korupsinya tinggi biasanya kontrol sosial, kontrol media, ya, kontrol dari masyarakat madani itu dihambat atau dibatasi. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin memberantas korupsi, maka identik kemudian menghidupkan semua bentuk kontrol itu, baik kontrol yang struktural konstitusional, yaitu kontrol dari DPR RI, kontrol dari eh, lembaga kehakiman, ya, termasuk kontrol sosial dan kontrol media serta kontrol dari masyarakat madani. Itu untuk menciptakan per peraturan atau pelaksanaan peraturan yang akuntabilitasnya tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.